semuanya, selamat datang di video anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Denica Nasafiera sebagai asisten laboratorium anatomi angkatan 2023. Kali ini kita akan belajar materi terkait sistem uropoetika. Jadi, sistem uropoetika itu adalah sistem perkemihan. Jadi nanti sistem uropoetika ini terdiri atas 4 organ. Yang pertama itu ada ren atau ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan juga ada uretra. Jadi yang pertama itu adalah ren atau ginjal. Ini adalah ren, jadi ren itu kita punya 2 masing-masing per individu. Jadi ada yang dekstra dan juga yang sinistra. Kemudian kita juga memiliki ureter. Ureter ini adalah saluran setelah ginjal. Kemudian dia juga ada 2, kanan dan juga kiri. Lalu setelah itu, kalau misalnya kita teruskan ke bawah, si ureter ini dia akan masuk ke dalam sebuah organ bernama vesika urinaria. Setelah itu, dari vesika urinaria nanti akan berlanjut ke uretra. Nah, sekarang kita akan belajar per masing-masing organ. Jadi ada 3 organ. Yang pertama itu ada ginjal atau ren, kemudian ureter, dan vesika urinaria. Itu dia memiliki struktur yang sama, baik di laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang di uretra, dia akan memiliki struktur yang berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Untuk perbedaannya nanti kita akan belajar atau bahas di akhir video. Nah, yang pertama, jadi kalau misalnya ureter yang laki-laki itu, dia juga termasuk organ genital. Karena selain untuk mengalirkan urin atau urin, kemudian nanti dia juga akan mengalirkan semen atau cairan semen yang berfungsi untuk sistem reproduksi. Nah, ren sendiri atau ginjal, ini ya teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah ren yang sebelah dekstra. Gimana bisa tahu ini ren dekstra? Kita akan bahas yang pertama. Jadi ren itu pertama dia bentuknya oval. Teman-teman bisa lihat di sini, dia nggak bulat ataupun bundar, dia bentuknya agak sedikit oval. Nah, kemudian tadi sudah aku jelasin di awal video, jadi kita itu punya masing-masing ren itu dekstra dan juga sinistra. Dia letaknya ada di bagian belakang. Nah, terus dia termasuk organ retroperitoneal. Apa itu organ retroperitoneal? Jadi organ retroperitoneal itu adalah organ yang terletak di belakang atau di posterior dari peritoneum. Jadi peritoneum itu adalah suatu membran atau selubung yang melapisi abdomen atau perut dan juga organ-organ yang terletak di abdomen. Jadi si ginjal ini dia nggak dapat selubung dari peritoneumnya tersebut, tapi dia langsung nempel di bagian dinding posterior dari abdomen. Nah, kemudian ren dekstra dan juga sinistra, teman-teman bisa lihat, perbedaannya adalah yang sebelah dekstra itu nanti dia letaknya akan lebih ke bawah daripada yang sinistra. Kenapa? Karena di bagian dekstra nanti itu di atasnya dia akan ada lobus dekstra dari organ hepar. Nah, makanya letak yang ren yang sebelah sinistra itu dia akan lebih tinggi daripada yang dekstra. Yang dekstra itu terletak kira-kira di bagian T12 sampai L3. Kemudian yang sinistra dia agak naik 1 tingkat, yaitu di T11 sampai L2. Kemudian kita akan belajar tentang fungsinya. Fungsinya yang pertama itu adalah untuk ekskresi dari sebagian besar produk sisa metabolisme, seperti nanti ada urea, kemudian kreatinin. Lalu yang kedua ada mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan juga asam basa dalam tubuh. Yang ketiga ada regulasi tekanan darah, dan yang keempat ada mensekresi hormon-hormon tertentu. Yang ketiga regulasi tekanan darah. Makanya kalau misalnya kebanyakan orang yang memiliki hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, biasanya itu nanti ginjalnya itu akan mengalami kerusakan kalau misalnya orang tersebut tidak rajin untuk mengonsumsi obat-obatan. Lalu kita akan belajar tentang pembungkus ren. Jadi si ren atau ginjal ini dia tuh nggak langsung suatu organ yang tanpa memiliki pembungkus. Jadi dia ada 4 pembungkus. Kita belajar dari dalam keluar terlebih dahulu. Jadi yang paling dalam itu ada namanya kapsula fibrosa. Kemudian yang kedua ada kapsula adiposa. Jadi adiposa itu kan adalah lemak. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang berwarna kuning ini adalah kapsula adiposa. Lalu setelah itu pembungkusnya ada namanya fascia renalis. Fascia itu pembungkus, renalis itu adalah ginjal. Lalu yang terakhir adalah corpus adiposum pararenal. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang struktur-struktur dari ginjalnya. Jadi yang pertama itu ada polus atau ekstremitas. Dibagi menjadi 2. Ada yang bagian superior, yaitu polus
atau ekstremitas superior, dan juga ada yang di sebelah inferior atau bagian bawahnya. Lalu ada margo. Margo itu adalah tepi atau garisnya. Biasanya di sini kalau di ginjal dia itu ada dua. Ada yang margo lateral dan juga ada yang margo medial. Setelah itu ada dua fasies. Fasies yang di depan jadi fasies anterior dan juga fasies posterior yang di belakang yang dia itu lebih datar. Lalu yang terakhir ada hilum renalis. Nah, kalau hilum renalis, jadi kita belajar dulu, hilum adalah suatu cekungan yang terletak di suatu organ. Fungsinya itu adalah tempat keluar masuknya struktur-struktur penting seperti pembuluh darah ataupun sistem limfatik. Nah, hilum renalis sendiri yang sebelah sini bisa dilihat dia adalah tempat keluar masuknya dari tiga struktur. Dari luar ke dalam ada vena renalis, kemudian arteri renalis, dan juga ada pelvis renalis. Di mana si pelvis renalis ini nanti dia akan berlanjut menjadi ureter. Di bagian ginjal kita akan dibagi lagi menjadi dua struktur. Ada yang namanya yang lebih warnanya lebih gelap di sebelah sini luar. Ini namanya adalah cortex renalis. Dia terdiri dari ada glomerulus, kemudian ada capsula Bowman, ada tubulus contortus, dan juga ada permulaan dari tubulus collectivus. Di mana itu semua tuh nanti akan ada di sekitar sini ya. Ini glomerulus, jadi dia letaknya ada di bagian korteks. Kemudian di bagian medulanya yang warnanya itu lebih terang di sebelah sini, atau bisa kita sebut sebagai papilla renalis, itu adalah bagian dari medula renalis juga. Nah, kemudian setelah itu di medula renalis ini dia terdiri dari beberapa piramidalis. Nih, piramidalis atau yang bisa kita sebut sebagai medula renalis itu dia memiliki papilla di bagian apexnya. Jadi ini apex, kemudian ini ada basisnya. Nah, di bagian apexnya di sini kita ada struktur namanya adalah papilla renalis. Kemudian setelah itu si papilla renalis ini dia akan diterima oleh namanya calyx renalis yang minor terlebih dahulu. Jadi di sini ada papilla renalis, kemudian di sini ada calyx minor, kemudian nanti dari calyx minor dia akan berlanjut ke calyx mayor dan juga dia akan ke pelvis renalis. Kemudian setelah itu dari pelvis renalis ini dia itu akan menerima sekitar 2-3 calyx renalis mayor. Dan setiap calyx renalis mayor dia akan menerima 2-3 calyx renalis minor. Jadi kita urutkan dari pertama, dari medula renalis terlebih dahulu, ini papilla renalis, kemudian nanti dia akan ke calyx minor. Nah, 2-3 calyx minor akan diterima setiap calyx mayor. Setelah dari calyx mayor dia akan ke pelvis renalis. Kemudian vaskularisasinya. Jadi vaskularisasi dari renalis itu adalah semuanya cabang dari yang pertama cabang dari aorta abdominalis. Jadi ini aorta abdominalis yang paling besar. Kemudian ini adalah cabang langsung dari aorta yang sudah dibahas di video sebelumnya. Lalu dari aorta abdominalis akan masuk ke arteri renalis terlebih dahulu. Dari arteri renalis dia akan ke arteri segmentalis yang ini. Lalu dari arteri segmentalis dia akan ke arteri interlobaris terlebih dahulu. Interlobaris yang ini, jadi ini interlobaris. Kemudian interlobaris ini dia akan gabung jadi satu menjadi arteri arcuata. Yang bentuknya seperti ini arteri arcuata. Lalu dari arteri arcuata dia akan menjadi arteri interlobularis yang sebelah sini. Dari interlobularis dia akan ke arteriol aferen terlebih dahulu, masuk jadi arteriol aferen, lalu dia akan ke glomerulus. Nah, di glomerulus di sini nanti dia akan disaring, lalu dia akan keluar menjadi arteriol yang eferen. Lalu dari arteriol eferen dia akan jadi 3. Ada arteri rekta, kemudian ada kapiler peritubular, dan juga ada vena rekta. Nah, nanti dia akan bermuara ke vena yang lobularis terlebih dahulu, yang interlobularis, lalu dia akan ke vena arcuata. Jadi sistemnya itu balik ya kalau vena arcuata, kemudian dia akan ke vena interlobar, lalu dari vena interlobar dia akan ke vena renalis. Nah, vena renalis ini nanti dia muara terakhirnya ada di sini, di vena cava yang inferior, yang besar. Oke.
Kemudian setelah dari ren, kita akan belajar ada yang terletak di atasnya ren. Ini adalah glandula suprarenalis atau glandula adrenal. Jadi namanya suprarenalis, dia supra itu adalah di atas, kemudian renal itu adalah ginjal. Jadi dia letaknya di atas dari ginjal. Nah, cara membedakannya, kenapa ini tadi yang dekstra? Jadi perbedaan antara glandula suprarenal dekstra dan sinistra itu ada di bentuknya. Kalau yang sebelah dekstra, dia itu bentuknya kayak piramid ya, teman-teman di sini bisa lihat. Bentuknya kayak piramid. Lalu yang sebelah sinistra itu bentuknya seperti bulan sabit atau semilunar. Nah, kemudian si glandula suprarenal ini dia tuh juga akan dibagi menjadi korteks dan juga medula, sama seperti si ginjal atau rennya. Nah, yang korteks itu fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon kortisol, sedangkan yang di bagian medulanya untuk menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, adrenalin maupun noradrenalin. Untuk vaskularisasinya dia dibagi, jadi ada 3, ada yang superior, media, dan juga yang inferior. Untuk arteri suprarenalis yang superior, itu nanti dia adalah cabang dari arteri phrenica inferior yang berasal dari aorta abdominal. Jadi dia langsung dari aorta abdominal. Kemudian yang arteri suprarenalis yang media, dia berasal dari cabang aorta abdominalis. Dan yang ketiga itu yang suprarenalis inferior itu cabang dari arteri renalis. Kemudian untuk venanya dibagi menjadi 2, ada yang vena suprarenalis dextra dan juga yang sinistra. Yang dextra itu nanti dia akan bermuara langsung ke vena cava inferior, sedangkan yang sinistra dia itu akan ke vena renalis dulu, baru ke vena cava inferior. Jadi dua-duanya itu sama-sama nantinya akan ke vena cava inferior, tapi yang sinistra itu dia akan ke vena renalis terlebih dahulu. Kemudian ada inervasinya, jadi dia ada 2, yang pertama dari plexus aorticorenalis, yaitu mengikuti arteri renalis, fungsinya sebagai vasomotor pembuluh darah. Jadi dia untuk mengatur diameter pembuluh darah. Lalu ada nervus splanicus, dia mengatur nyeri pada pelvis renalis. Kemudian kita akan belajar untuk klinisnya. Jadi ada yang namanya glomerulonefritis, yang ada kata itisnya belakangnya berarti artinya terdapat peradangan. Glomerulonefritis itu adalah adanya peradangan atau inflamasi pada glomerulus yang menyebabkan adanya gangguan filtrasi ginjal. Lalu yang kedua ada sindrom nefrotik, yaitu kelainan pada glomerulusnya juga dengan proteinuria masif, hipoalbuminemia, dan juga ada edema. Biasanya klinisnya tuh nanti akan ada pembengkakan. Kemudian ada juga nefrolithiasis. Jadi kalau ada yang litiasisnya itu biasanya ada batu. Jadi biasanya adanya pembentukan kristal mineral di saluran kemih yang menyebabkan adanya batu ginjal. Kemudian kita akan melihat penampakan ginjal yang kalau misalnya ada di manusia atau kadaver. Ini ya, ini adalah penampakan ginjal. Jadi ini yang versi sudah dipotong, sudah dibuka. Ini kita bisa lihat, ini bagian korteksnya, kemudian ini bagian medulanya atau papilla renalisnya. Kemudian di sini ada apexnya, yang nanti di sini ada calyx minor, kemudian ada calyx mayornya. Lalu setelah itu di atas ini adalah glandula suprarenalis atau glandula adrenal. Selanjutnya kita lanjut ke organ berikutnya, yaitu ureter. Jadi ureter itu adalah lanjutan dari pelvis renalis. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ini ada seperti tabung muskular. Jadi dia tuh bukan cuman kayak pipa aja, tapi di dalamnya dia tuh ada otot-ototnya yang dia juga menghasilkan gerakan peristaltik, sama seperti yang ada di esofagus. Kalau di esofagus itu adalah untuk meremas-remas makanan supaya dia masuk ke dalam lambung. Kalau yang ini gerakan peristaltiknya itu menghantarkan urin supaya dia masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Dia juga termasuk organ retroperitoneal, jadi dia langsung menempel ke dinding posterior abdomen. Kemudian ureter ini dibagi menjadi 3 pars. Ada pars abdominal, jadi dia terbentang dari pelvis renalis sampai ke bagian ventral dari arteri iliaca communis. Kemudian yang kedua adalah pars pelvica, jadi dia dari linea terminalis sampai pelvis di vesika urinaria. Dan yang terakhir adalah pars intramural, dia yang menembus langsung ke dinding vesika urinaria. Lalu di ureter ini dia juga ada tempat-tempat penyempitan ureter.
Jadi tempat-tempat penyempitan ureter dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peralihan dari pelvis renalis menjadi ureter. Biasanya itu di sini. Kemudian yang kedua yaitu saat dia menyilang di arteri iliaca communis. Dan juga yang ketiga itu saat fase intramural, jadi pada muara dia ke vesika urinaria. Nah, ketiga penyempitan ini itu yang memungkinkan adanya batu-batu yang berada di ureter. Jadi kalau misalnya dia ada batu di sini, itu di penyempitannya dia akan reflux, bisa reflux dan bisa menyebabkan adanya ureterolithiasis. Lalu vaskularisasinya, dia ada yang pertama ada arteri renalis, kemudian dia ada arteri ovarica ataupun arteri testicularis, ada arteri hipogastrika dan arteri vesikalis superior. Untuk inervasinya dia sama kayak yang renalis, ada plexus aorticorenalis dan juga plexus hypogastricus. Kemudian untuk klinisnya dari ureter, tadi udah aku sebutin, ureterolithiasis itu adalah batu yang berada di saluran ureter. Jadi dia bisa menyebabkan obstruksi aliran urin. Kalau misalnya yang ada lithiasisnya, teman-teman bisa ingat itu karena ada batu. Tapi kalau cuma itis, itu adalah peradangan. Kemudian yang kedua ada strictur uretra. Jadi strictur uretra adalah penyempitan ureter yang menghambat aliran urin. Yang ketiga ada reflux vesicoureteral atau RVU, dia aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Jadi urinnya itu reflux yang tadinya udah masuk ke vesika urinaria, dia balik ke ureter. Lalu yang ketiga ada ureteritis. Itu tadi itis itu ada peradangan, berarti adanya inflamasi atau peradangan pada ureter. Lanjut kita akan masuk ke organ yang selanjutnya, ada organ vesika urinaria atau kandung kemih. Nah ini penampakan kalau misalnya yang ada di bagian laki-laki, dia nanti akan ada prostatnya, ini adalah yang laki-laki. Lalu kita akan belajar dulu untuk bagian-bagiannya. Yang pertama, di sini teman-teman bisa lihat, ini itu adalah glandula, namanya glandula vesiculosa, ya dari vesicula seminalis. Kemudian seperti ini bisa jelas, nih glandula vesiculosa, matanya vesicula seminalis. Lalu di sini tuh ada ampula-ampulanya, artinya dia adalah penebalan, ampula itu penebalan dari di sebelah sini itu adalah ductus deferens. Ya, ini ductus deferens, kemudian ini ada ampula dari ductus deferens dan di sini tuh ada glandula vesiculosa punyanya vesicula seminalis. Kemudian sebelah sini ini baru ureternya. Dia akan masuk menembus ke dinding vesika urinaria. Kemudian jika kita buka, bisa dilihat di sini untuk bagian-bagiannya. Yang pertama itu dia ada fundusnya. Sebelah sini fundus. Kemudian di sini apex, lalu ini korpusnya. Kemudian untuk di bagian dalamnya ini ada plika-plika yang sama yang ada di gaster. Jadi dia lipatan-lipatan mukosa, yaitu plika. Kemudian di sini dibagi jadi yang membentuk segitiga. Ini adalah trigonum vesica. Jadi trigonum vesica dia terbentuk dari 2 ostium ureter, ya. Jadi ada 2 ostium ureter dan 1 ostium uretra interna sebelah sini. Jadi dia akan membentuk yang namanya trigonum vesica. Kemudian teman-teman bisa lihat otot-otot di pinggiran sini. Ini adalah namanya musculus detrusor vesica. Dimana nanti dia kalau misalnya karena ada saraf parasimpatis, fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin. Jadi dia akan mengosongkan si kandung kemih. Nah kemudian kita akan belajar tentang vaskularisasi dan juga inervasinya. Untuk vaskularisasinya dibagi lagi, jadi di bagian kranial, kemudian bagian serviks. Serviks itu yang bagian menyempitnya, di sini tidak terlihat. Kemudian ada bagian fundus dan juga ada venanya. Jadi yang bagian kranial itu nanti dia dari arteri vesikalis superior, cabang langsung dari arteri umbilicalis. Kemudian yang bagian cervix atau yang menyempit itu dari arteri vesikalis yang inferior. Kemudian pada bagian fundusnya, pada pria itu dari arteri deferentialis dan juga yang dari wanita itu dari arteri vesikalis inferior dan juga arteri vaginalis. Kemudian untuk venanya dia ada dari vena plexus venosus prostaticus dan juga vesikalis yang nanti akan bersama-sama bermuara ke vena hipogastrika. Lalu untuk inervasinya, jadi ada 2 persarafan, ada simpatik dan juga parasimpatik. Untuk yang simpatik itu adalah dari plexus prostaticus dan plexus vesikalis.
Kemudian yang parasimpatis itu dari nervus planicus pelvicus, yang dia nanti itu fungsinya untuk merelaksasi sphincter internanya dan juga menggiatkan musculus destrusor sehingga nanti VU-nya itu akan meregang dan mengosongkan VU. Jadi di bagian VU itu dia juga ada fiksasinya atau fungsinya itu adalah untuk menahan si vesika urinaria atau kandung kemih ini tetap berada di tempatnya. Jadi yang pertama ada ligamen puboprostaticum medial, lalu ada ligamen puboprostaticum lateral, kemudian ada ligamen lateral, dan juga ada ligamen umbilical medium. Ligamen umbilical medium yang sebelah sini. Nah, kemudian untuk klinisnya, jadi pada vesika urinaria itu juga bisa terjadi inflamasi atau peradangan yang kita sebut sebagai sistitis atau inflamasi pada kandung kemih. Biasanya itu paling sering karena infeksi dari bakteri. Kemudian dia juga bisa ada batu di sana. Jadi ada namanya vesikolitiasis. Kemudian ada inkontinensia urin, jadi kehilangan kontrol untuk berkemih. Jadi dia secara tidak sadar itu mengeluarkan kemih atau urin. Kemudian yang terakhir di sistem uropoetika kita akan bahas tentang satu organ namanya adalah uretra. Uretra itu, jadi yang laki-laki dan juga perempuan ini akan berbeda ya teman-teman untuk strukturnya. Yang laki-laki terlebih dahulu, perbedaannya adalah yang bagian laki-laki atau yang maskulina dia itu akan lebih panjang uretranya. Sedangkan yang pada perempuan dia itu lebih pendek. Dia lebih pendek di sini. Jadi ini ada VU-nya atau vesika urinaria, sedangkan uretranya itu pendek. Nah, inilah yang menyebabkan wanita itu lebih gampang untuk terkena infeksi bakteri atau infeksi saluran kemih karena dia lebih pendek daripada yang laki-laki. Lalu selain itu untuk yang laki-laki dia itu terdiri dari 4 parts, sedangkan wanitanya itu hanya ada satu bagian aja. Sedangkan yang di laki-laki itu dia memiliki 4 bagian atau 4 parts. Yang pertama itu ada pars intramural di sebelah sini. Pars intramural, kemudian ada pars prostatica yang ada di prostat. Lalu ada pars membranacea dan yang paling panjang ini adalah pars spongiosum atau spongiosa. Oke, kemudian ada penyempitan pada uretra yang khusus pada laki-laki yang hanya ada pada laki-laki. Itu yang pertama adalah di ostium uretra interna. Jadi dia ada di sebelah sini yang masih ada di VU, ostium uretra interna, lalu ada di pars membranacea dan juga yang terakhir ada di ostium uretra externa sebelah sini di OUE-nya. Oke, kemudian kalau misalnya yang itu tadi yang kita bahas adalah uretra yang pada laki-laki. Kemudian uretra yang pada perempuan di sebelah sini dia lebih pendek dari laki-laki, jadi dia hanya ada satu bagian aja sebelah sini yang kira-kira itu hanya 3-5 cm. Kemudian untuk ostium uretra eksternanya dia berada di sini ya teman-teman. Jadi langsung aja diterusin dari yang uretranya. Kemudian untuk vaskularisasinya, kalau pada wanita itu adalah cabang dari arteri pudenda interna dan juga ada arteri vaginalis. Kalau yang laki-laki, yang pars prostatica itu dari ramus prostaticus arteri vesicalis inferior, ramus prostaticus arteri rectalis media, dan ramus prostaticus arteri pudenda interna. Kemudian yang pars membranacea itu ada dari arteri bulbi penis dan juga arteri dorsalis penis. Dan yang pars spongiosa itu dari arteri uretralis, arteri dorsalis penis, dan arteri bulbi penis. Untuk arteri yang ada di penis nanti kita akan belajar di materi reproduksi genital laki-laki. Kemudian untuk inervasinya itu dari plexus hypogastricus yang inferior. Lalu kita akan belajar untuk klinisnya. Klinisnya di uretra juga bisa terjadi peradangan atau inflamasi, jadi namanya adalah uretritis. Kemudian ada struktur uretra juga, itu penyempitan uretra akibat fibrosis yang menghambat aliran urin. Lalu ada hipospadia dan epispadia. Hipospadia itu adalah kelainan OUE atau ostium uretra eksternanya, dia akan berada di bagian ventral penis. Kalau misalnya epispadia, dia akan berada di bagian dorsal penis. Oke, kita akan melihat vesika urinaria penampakan pada di kadaver. Jadi ini yang laki-laki teman-teman bisa dilihat ini prostatnya. Kemudian untuk vesika urinarianya itu ada di sebelah sini.
Ini adalah VU-nya atau vesika urinarianya. Nah, untuk musculus detrusor vesikanya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Ini ada musculus detrusor vesika. Di bagian atas ini adalah musculus detrusor vesika yang saat nanti dia terkena pengaruh dari saraf parasimpatis, dia itu akan berusaha untuk mengosongkan kandung kemih sehingga urin bisa keluar melalui uretra. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.